Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman, NIM 1281619, akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis Hubungan Momentum Angular Atmosfer dan Ketinggian Tropopause dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Tri Wahyu Hadi MSc dan Bapak Faiz Rohman Fajari SSI MSI. Pertama-tama saya akan mulai dari bagian pendahuluan. Pernahkah Anda melihat bahwasannya ilustrasi berikut menggambarkan tentang kekekalan momentum angular? Di sini terdapat pemain ice skating. Kondisi 1 di sini mempunyai momentum angular sebesar L, yang mana di perkalian antara momen inersia dan kecepatan rotasi. Kemudian jika wanita ini, pemain ice skating ini memendekkan tangannya, maka rotasinya akan lebih cepat dari kondisi semula. Tetapi momentum angular kedua kondisinya di sini bernilai tetap atau tidak ada perubahan terhadap waktu. Di sini maka dapat disimpulkan sebagaimana jargon bahwasannya jika jari-jari memendek maka akan terjadi penambahan kecepatan rotasi atau sebaliknya. Pertanyaannya, adakah kasus serupa di atmosfer? Kemudian kondisi apa yang membuatnya demikian atau kondisi apa yang membuatnya berlaku? Kita tinjau pertama-tama konsepnya dulu. Momentum angular atmosfer dapat dirumuskan sebagai penjumlahan di antara dua komponen. Yang pertama komponen omega yang dirumuskan sebagai kecepatan rotasi bumi dikali r cos theta kuadrat. Kemudian komponen relatif di sini karena atmosfer mempunyai geraknya yang relatif terhadap bumi, maka di sini ditambahkan komponen relatif. Nah, komponen omega ini analogi dengan rigid body seperti ilustrasi momentum angular di pemain ice skating tadi. Kemudian jika dalam waktu yang lama dalam rata-rata kondisi rata-rata, maka perubahan momentum angular atmosfer bernilai 0 atau momentum angular atmosfer dapat dikatakan tetap atau terjadi neraca. Neraca tersebut terjadi di antara komponen relatif yang bergantung pada angin zonal dan komponen omega yang di sini hanya bergantung pada R cos theta saja. Nah, maka implikasinya terjadi keseimbangan jika misalkan terjadi peningkatan atau penguatan angin zonal, peningkatan MR atau komponen relatif, maka akan diimbangi oleh perubahan R cos theta atau penurunan R cos theta. R cos theta persamaan di atas ini merupakan persamaan momentum angular atmosfer dalam tinjauan parsial. Jika misalkan R cos theta ini dapat didekati dengan ketinggian tropopause, maka apakah dapat teramati kondisi ini di atmosfer atau tidak? Kemudian bentuk integrasi dari tinjauan parsial ini adalah bahwasanya dalam bentuk integral ML masih bergantung pada angin zonal. Kemudian M omega di sini terdapat perbedaan bahwasannya M omega di atas di sini hanya bergantung pada R cos theta atau ketinggian tropopause. Pada bentuk integrasinya bergantung pada tekanan permukaan. Jadi dalam tugas akhir saya atau penelitian ini dilakukan dua tinjauan, yakni tinjauan parsial dan tinjauan bentuk integrasinya. Kemudian data yang digunakan untuk menghitung momentum angular atmosfer digunakan data reanalisis. Untuk menghitung angin zonal digunakan untuk menghitung MAR atau tadi komponen relatif. MAR ini singkatan dari momentum angular atmosfer relatif menggunakan data angin zonal. Untuk menghitung MAO atau momentum angular atmosfer omega atau juga komponen omega menggunakan tekanan permukaan. Kemudian ketinggian tropopause. Di sini menggunakan data dari pengamatan atau temperatur sounding dari 8 stasiun, yakni 4 diantaranya terdapat di daerah ekuatorial dari minus 20 sampai 20. Kemudian sisanya di sini 6 stasiun, sisanya
terdapat di lintang tengah. Metode yang digunakan tentunya di sini untuk menghitung momentum angular atmosfer menggunakan rumus bentuk integrasi yang tadi, persamaan bentuk integrasi yang tadi. Untuk menghitung ketinggian, untuk menentukan ketinggian tropopause digunakan lapset tropopause 1 yang didefinisikan sebagai level terendah di mana lapset menurun menjadi 2 derajat Celcius per kilometer atau juga kurang. Rata-rata lapset ini antara level tersebut dan di atasnya dalam 2 km tidak melebihi 2 derajat Celcius per kilometer menurut WMO tahun 57. Kedua variabel ini masing-masing komponen dan ketinggian tropopause akan dievaluasi hubungannya menggunakan korelasi person correlation coefficient yang mana untuk mengevaluasinya dilakukan pembagian daerah atau segmentasi daerah, yakni daerah lintang tengah dari 20 derajat sampai 40 derajat, tentunya ini di kedua lintang, kemudian daerah ekuatorial dari minus 20 derajat sampai 20 derajat. Pertama-tama marilah hasil dari tugas akhir saya, pertama-tama marilah kita lihat variasi musiman dari semua variabel. Pertama-tama, komponen relatif atau MAR menunjukkan nilai yang maksimum di musim dingin di lintang tengah. Kemudian untuk daerah ekuatorial, maksimumnya terjadi pada boreal winter dan minimum pada boreal summer. Untuk komponen omega di lintang tengah sama seperti MAR, di sini maksimum pada musim dingin. Kemudian terjadi perbedaan antara keduanya di daerah ekuatorial di mana fasenya saling berkebalikan. Kemudian ketinggian tropopause bernilai maksimum ketika musim panas di lintang tengah. Dan daerah ekuatorial lagi mempunyai karakteristik yang berbeda, yakni maksimum pada boreal winter atau sekitaran DJF dan minimum pada boreal summer. Hubungan keduanya melalui korelasi, bahwasannya untuk MAR dan ketinggian tropopause korelasinya negatif di lintang tengah. Sedangkan di daerah ekuatorial korelasinya positif, dan ini terjadi juga korelasi positif di tiga stasiun lainnya di daerah ekuatorial. Kemudian untuk komponen omega atau MAO dan ketinggian tropopause semuanya menunjukkan korelasi yang negatif. Untuk menjelaskan korelasi tersebut atau hubungan tersebut secara statistik, di sini dilakukan penelaahan sebagai berikut. Bahwasannya ketika musim dingin terdapat jet subtropical jet stream di lintang tengah yang mana menguatkan angin zonal baratan yang sehingga meningkatkan nilai dari MAR. Dan di saat yang sama terjadi penurunan ketinggian tropopause. Oleh karena itu korelasi MAR dan ketinggian tropopause negatif di daerah lintang tengah. Untuk daerah ekuatorial di sini korelasinya positif dan hal ini belum terjelaskan dengan baik. Tetapi jika meninjau bentuk integrasinya, MAR dan MAO di sini menunjukkan fase yang berkebalikan atau terjadi keseimbangan di antara keduanya. Korelasi MAO dan ketinggian tropopause korelasinya negatif di semua daerah kodian. Korelasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwasanya korelasi MAO dan ketinggian tropopause tidak dapat dijelaskan melalui tinjauan parsel. Tinjauan parsel mengimplikasikan seharusnya positif. Maka dilakukan tinjauan bentuk integrasinya yang bergantung pada tekanan permukaan atau sinonim dengan massa atmosfer. Nah, MAO berubah jika tekanan permukaan atau massa atmosfernya berubah. Massa atmosfer berubah dikarenakan adanya transport massa. Transport massa ini berasosiasi dengan cross equatorial meridional flow. Jadi transport massa secara meridional. Jika misalkan terjadi perubahan MAO dan ketinggian tropopause dapat dijelaskan melalui konsep densitas, di mana perubahan misalkan
ketika MAO-nya atau massa atmosfernya meningkat, maka eh, dan di saat yang sama misalkan terjadi penurunan ketinggian tropopaus, maka densitasnya akan tinggi seperti itu. Seperti pada misalkan di gambar atas Januari, Februari sampai April misalkan. Dan kondisi di kedua belahan bumi ini terdapat transport. Ya seperti itu. Kemudian kesimpulan yang dapat ditarik bahwasanya korelasi Mars dan ketinggian tropopaus berbeda antara daerah kajian lintang tengah dan ekuatorial berbeda. Kemudian korelasi MAO dan ketinggian tropopaus bernilai negatif dan ini terjadi pada semua daerah kajian. Berikut yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.